hasil dari BMK sama maksudnya. Mereka sama. Apa? Sama penghasilannya sama. Nggak percaya dia. Ya, makanya nanya dia. Kita sama. Sama sih kan. Cuma status cara kerja, cuma beda cara kerjanya. Nggak tahu jawab. Kamu jawab yang dikasih. Absen ini menu 4. Dan megang menu 4. Itu penjelasan yang kemarin itu loh yang aku bilang proposal yang aku edit malam-malam. Ini penjelasan dari Menristeknya. Kemarin di ini apa konten digital
sangat drastis perubahannya kita ikuti saja. Ya. Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak, walaupun dipotong-potong. Apanya Pak dipotong? Apa yang dipotong-potong? Dagingnya barusan masak saya, potong-potong daging Pak Dede. Alhamdulillah. Udah mulai kali ya, udah jam 1 ya. Silakan Pak Dede. Kita mulai, Pak Dede. Oke. Ya. Siap. Ya, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi Hibah Ristek BRIN pada siang hari ini. Tadi pagi kami sudah melakukan sosialisasi untuk Bapak Ibu dari Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi siang ini gilirannya dari dari Rumpun Saintek. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama dalam submisi proposal untuk hibah dari Ristek yang tahun depan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk selama proses sosialisasi ini untuk memute-kan dulu mikrofonnya. Jadi biar sosialisasi ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi nanti pemaparan yang dilakukan oleh Pak Direktur, Pak Dr. Dede Juhana ini dapat bersama-sama kita simak dengan baik. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mute-kan terlebih dahulu mikrofonnya. Nanti di bagian akhir kita juga akan buka sesi tanya jawab yang nanti kami persilahkan Bapak Ibu kalau misalnya ada komentar yang ingin atau pertanyaan yang ingin didiskusikan seperti itu. Jadi mungkin bersabar dahulu, mungkin nanti Pak Dede akan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan beberapa skema dan mekanisme penyampaian submisi proposal. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya persilahkan Pak Dede untuk memaparkan terkait sosialisasi Hibah Ristek ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari Risbang. Yang pertama, tadi saya terlupa perkenalkan, nama saya Munawar Halil, ya, biasa dipanggil Halil. Saya Kasubdit di Direktorat Riset dan Pengembangan di bagian pengembangan kolaborasi riset. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Dede untuk memfasilitasi Bapak Ibu secara khusus di hibah yang eksternal, termasuk yang di hibah dari Ristek ini. Dan kami juga
bertanggung jawab untuk membuat strategi-strategi agar bagaimana kolaborasi di UI ini bisa diperkuat gitu ya. Jadi terutama kolaborasi internasional. Jadi seperti itu. Oke, saya ada beberapa slide yang ingin saya share terlebih dahulu sebelum nanti Pak Dede akan menjelaskan terkait dengan riset. Jadi ada beberapa update terkait dengan status statistik hibah riset yang kita punya selama tahun ini di UI ya. Oke, jadi yang pertama ini sedikit info saja. Jadi kalau kita lihat memang dari ketiga rumpun yang ada di Universitas Indonesia, memang rumpun Saintex ini yang paling banyak gitu ya. Jumlah proposal baik yang disubmit ataupun yang didanai. Jadi kalau kita lihat di sini memang masih yang paling banyak memang dari Fakultas Teknik, kemudian FMIPA dan Fasilkom. Nah harapannya sih kita Saintex tetap mempertahankan ya, atau kalau boleh memang lebih banyak lagi, terutama dari Fasilkom proposal-proposal yang masuk itu harapan kita bertambah gitu ya. Jadi karena memang dana internal kita juga tahun depan kebetulan akan ada keterbatasan gitu ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga sudah mulai shift dari yang mungkin tadinya fokusnya di dana internal lebih mencari di dana-dana eksternal. Salah satunya yang ada di Ristek ini yang paling besar memang porsinya untuk kita di UI ini yang paling besar memang dari Ristek. Kalau misalnya dari internasional juga kami akan sangat support sekali. Jadi kalau kita lihat di sini memang sukses rate-nya sangat besar sekali. Jadi saya tidak tentunya kita semua tidak meragukan gitu ya, proposal yang datang dari UI itu pasti semua sudah dari sisi substansi sudah baik sekali gitu dibandingkan dengan proposal-proposal dari universitas lain. Cuma mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan minuscule administration mistakes saja sebenarnya. Nanti mungkin Pak Dede juga akan sedikit meng-highlight misalnya hal-hal kecil itu kadang-kadang suka menjadi yang terlewat mungkin sehingga menyebabkan proposal itu ditolak. Misalnya ada TKT yang dari hasil TKT yang dibuat misalnya masih di bawah 3, tetapi waktu submisi dipilihnya proposalnya yang terapan misalnya, ya pasti itu sudah akan secara otomatis ditolak. Atau mungkin profilnya belum terupdate dengan baik. Jadi maka dari itu beberapa minggu kemarin sebelum hibah call for proposal ini dikeluarkan oleh Ristek, kami sudah mulai mengirimkan pengumuman agar Bapak Ibu sudah mulai mengupdate. Mudah-mudahan sih sampai sekarang sudah profil disiplin utama sudah update semua. Nah, kalau kita lihat dari skemanya memang yang paling banyak didominasi oleh hibah dari desentralisasi dan kompetitif ya. Dari tahun 2020 ini ada sekitar 500-an proposal yang didesentralisasi. Yang penugasan memang terbatas gitu ya. Karena memang ini tergantung dari kesediaan dari Risteknya itu sendiri. Nah, kemudian ini kalau kita lihat berdasarkan skema juga sama ya, memang dari desentralisasi itu memang yang paling dominan adalah yang dasar, penelitian dasar. Nah, sebenarnya ini kan tergantung dari TKT ya, yang nanti akan diisi secara online di Siplitamas. Jadi kami sebenarnya apakah nanti penelitian-penelitian yang mungkin berakhir tahun ini akan dilanjutkan misalnya ke yang terapan misalnya atau seperti apa. Ini sebenarnya kembali ke Bapak Ibu dan kembali ke work package yang ada di proposal Bapak Ibu. Tetapi ini data yang kita punya sekarang memang masih didominasi oleh penelitian dasar seperti itu. Jadi harapannya sih penelitian terapan juga akan nanti banyak proposal yang masuk gitu ya. Jadi mungkin agak berimbang. Nah, kalau kita lihat untuk tahun ini ya sebagian besar memang
proposalnya sudah habis gitu ya. Jadi ada sekitar 290-an proposal yang tahun 2020 ini adalah tahun terakhir. Jadi ini merupakan satu avenue yang strategis gitu ya untuk kita Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pendanaan untuk risetnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau yang tahun pertama untuk tahun ini cukup banyak juga, tapi yang tahun kedua ini sekitar 70-an proposal. Tetapi yang akan habis di tahun ini itu ada sekitar 290 proposal. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah habis, kami dorong untuk apakah nanti melanjutkan penelitian itu ke tahap selanjutnya, misalnya yang sudah sukses di PDUPT misalnya dasar, apakah nanti melanjutkan ke TKT selanjutnya menjadi PTUPT atau submit hibah yang baru gitu ya, penelitian yang baru itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa informasi juga yang kami sampaikan. Kemarin ada karena ada pandemi ini kan ada beberapa proposal yang refocusing ke COVID-19, itu statusnya sekarang ada sekitar 44 proposal. Kemudian yang proposal afirmasi ini totalnya ada sekitar 16 proposal. Ini termasuk yang Newton Fund seperti itu ya. Jadi yang penugasan tetapi yang dari distrik. Nah, kemudian kita juga tahu ada sekitar 14 proposal yang penugasan yang tertunda di tahun anggaran 2021 gitu. Karena misalnya seperti yang WCR itu kan yang tahun pertama untuk 2020 harusnya dapat 2020 ditunda menjadi 2021. Itu ada sekitar 14 proposal. Nah, jadi mudah-mudahan sih harapan kami Bapak Ibu mulai mungkin lebih melirik gitu ya. Jadi kalau data sekarang tuh kan hibah di UI secara keseluruhan memang lebih banyak ke hibah internal. Jadi mudah-mudahan sekarang dengan keterbatasan hibah internal kami berharap hibah ristek ini juga misalnya dialihkan gitu ya. Jadi dana-dana yang yang harusnya di internal mungkin bisa kegiatan riset yang tadinya dibiayai oleh dana internal mungkin bisa dialihkan ke hibah ristek karena peluangnya sangat besar sekali. Oke, mungkin dari saya itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Dede, Direktur Riset dan Pengembangan untuk menyampaikan sedikit pemaparan tentang update dari hibah dari ristek. Sebenarnya sih tidak ada banyak perubahan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mirip banget seperti tahun lalu, cuma ada beberapa update kecil saja sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa mendapatkan hibah dari ristek itu sebenarnya tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Oke, mungkin dari saya itu saja. Saya kemudian persilahkan kepada Pak Dede untuk melanjutkan. Silahkan Pak Dede. Terima kasih Pak Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas keikutsertaannya. Jadi ini sosialisasi yang kedua, tadi pagi sudah di Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi karena juga deadline proposal ini kan tanggal 29 Oktober ya. Jadi artinya juga sangat singkat gitu ya. Jadi makanya minggu lalu dari DRPM Ristek Green juga sudah melakukan sosialisasi kepada Ketua LPPM. Gitu. Nah, makanya karena saya juga mendata itu ada sekitar 290 ya yang tahun ketiga. Artinya tahun ini habis gitu ya. Jadi artinya ini menjadi istilahnya ya kalau ingin lanjut ya harus mengajukan proposal gitu ya seperti itu. Nah, yang tahun 1 ke tahun kedua nanti kan masih bisa berlanjut ya. Tapi yang tahun terakhir ini yang mau tidak mau untuk berlanjutkan hibahnya harus mengajukan proposal. Nah, sebagaimana diinformasikan tahun lalu sebenarnya kita
mendapatkan dana sekitar 70M ya, namun karena ada pemotongan gitu ya, pemotongan menjadi dananya UI sekitar 56M gitu. Itu untuk yang desentralisasi dan kompetitif. Nah, sebagian ada yang ditunda yaitu WCR ya. Jadi ditunda untuk tahun 2021. Nah, kemudian dari yang ditunda itu maka ada komitmen. Jadi komitmen tahun ini DRPM Ristek harus menganggarkan sekitar 400 miliar gitu untuk yang ditunda itu. Jadi artinya tahun ini mungkin tidak semua skema yang akan dibuka ya. Jadi skema yang akan dibuka itu hanya ada 5 ya. Mungkin kalau Mentes kemarin sudah saya infokan ya. Jadi untuk yang kompetitif itu hanya penelitian dasar gitu ya, penelitian terapan dan doktor ya. Yang magister nggak ada, yang lain juga tidak ada. Jadi hanya 3 untuk yang kompetitif. Yang 2 lagi dari desentralisasi yaitu PDUPT dan PT-UPT. Jadi hanya 5 skema ya Bapak Ibu ya yang akan dibuka untuk tahun 2021 seperti itu. PKN Mas. Oke, mungkin secara mendasar sih panduan 13 itu tidak ada perubahan ya, hanya ada beberapa perubahan yaitu H-indeksnya aja. Dulu kan H-indeksnya 4 bisa mengajukan 4 proposal ya, 2 anggota dan 2 ketua ya, seperti itu. Nah, tahun ini dinaikkan menjadi H-indeksnya 5 untuk yang Saintekes ya, untuk yang Soshum 3 seperti itu. Nah, untuk skema untuk SBK-nya itu sama dengan tahun lalu, jadi ada SBK dasar, SBK terapan dan SBK pengembangan. Nah, kemudian yang untuk hibah-hibah penugasan sepertinya belum ada informasi, jadi masih menjalankan program yang lama seperti itu. Selanjutnya untuk organisasinya di DRPM sekarang ini diganti ya menjadi PLT itu dari Prof. Heri Hermansyah ya, karena Prof. Oki-nya sudah pindah ke Deputian Kebumian di LIPI. Jadi yaitu di mana sih ya sekarang? Oh, di Elektro ya. Dia profesor kita yang ditugaskan tadinya sekarang menjabat jadi 2 ya, membantu di DRPM karena Pak Oki-nya sudah pindah ke institusi lain. Oke, kira-kira itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tahun ini hanya 5 skema yang dibuka untuk UI ya, termasuk dari PTNBH seperti itu. Oke, mungkin ini saya coba jelaskan mungkin secara singkat ya, beberapa poin ya, saya sharing dulu sebentar. Sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Kelihatan, oke. Oke ya. Oke. Nah, sebagai informasi, slide-slide ini sebenarnya slide-slide yang diinformasikan oleh Prof. Heri minggu lalu untuk semua ketua LPPM. Dan slide ini sudah di-upload di webnya Risbang ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat nanti dengan panduannya juga sudah di jadi Bapak Ibu tolong nanti tolong dibuka ya, di-download aja. Jadi nanti kami sifatnya nanti helpdesk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada problem, ada apa, tolong segera kontak kami lah ya gitu ya. Nah, 2 minggu yang lalu kami sudah mengirim tentang update profil ya. Jadi kemarin kita diminta oleh Ristek untuk update profil di Silintamas. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang problem terkait dengan H-index, itu di bagian sebelah kolom kirinya sudah saya berikan nomor operatornya. Jadi kalau misalnya ada problem bisa menghubungi nomor tersebut atau WA. Nah, untuk kepentingan ini yang paling urgent itu di Silintamas dulu ya. Di situ kan ada Sinta dan ada Sister ya. Yang paling penting itu yang di Silintamas dulu Bapak Ibu ya.
Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu ya presentasinya. Jadi ini ketentuan umum ya. Jadi ketentuan umum dari panduan 13 ya. Di sini tetap ketua pengusulnya dosen yang memiliki NIDK ya. Pengusul nanti melalui Silintamas ya mendapatkan persetujuan LPPM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tanda tangan dekan. Jadi nanti kami sebagai ketua LPPM atau direktur Risbang yang akan mengapprove semua gitu. Ya. Kemudian di sini ada perubahan ya. Di sini untuk dosen yang memiliki H-index lebih besar atau sama dengan 3 untuk bidang Soshum dan H-index lebih besar atau sama dengan 5 untuk bidang Saintek ya, sains teknologi ya. Jadi di sini atau kalau tidak memiliki H-index tetapi memiliki 1 paten granted atau 5 paten terdaftar ini dapat mengajukan sebagai pengusul proposal ya dengan dengan mengusulkan 4 usulan. Jadi di sini bisa 2 anggota atau 2 ketua seperti itu. Nah, ini mirip seperti ini. Nah, kemudian khusus untuk skema penelitian pasca sarjana, jadi untuk tahun ini hanya doktor aja, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 usulan ya di luar kuota dasar. Jadi Bapak Ibu yang misalnya ikut PDUPT bisa 4, kemudian yang doktor bisa 5 gitu ya, seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, kemudian pelaksanaan penelitian ya yang lalai atau tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi ya. Mungkin ini berdasarkan penilaian hasil. Jadi kemarin sudah dilakukan laporan pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Mohon nanti kalau misalnya ada luaran yang ini tolong diupdate saja gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dosen dapat diundang untuk diberi penugasan melalui skema penugasan. Ya, ini yang penugasan memang belum ada informasinya. Kemudian kewajiban mengisi catatan harian dan logbook ya. Ini jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi catatan harian dan logbooknya. Kemudian juga ini ada satu sisipan sebenarnya mendukung program Merdeka Belajar ini. Jadi artinya ini waktu membuat panduan ya. Jadi artinya misalnya di fakultas A gitu ya memungkinkan misalnya untuk magang gitu. Misalnya ada dosen misalnya saya menerima misalnya ada yang mau magang misalnya mau ikut penelitian atau mau ya terkait dia misalnya mengambil metode penelitian kemudian mengambil magang di dosen tertentu gitu. Nah, itu juga memungkinkan ya jadi seperti itu. Ini karena kemarin ada usulan seperti ini. Selanjutnya pendanaan juga akan mengikuti SBK dan RAB mengikuti SBM ya. Kewajiban menyantumkan acknowledgement ya. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat publish ya tolong dicantumkan ya acknowledgement-nya. Misalnya mendapat dana hibah PDUPT dengan kontrak sian-sian seperti apa yang biasa kita lakukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kategorinya ya. Jadi artinya ini biasanya untuk yang kompetitif biasanya mengacu kepada rencana induk riset nasional ya, RIRN ya gitu ya. Kemudian untuk yang desentralisasi biasanya menunjang Rensa perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, untuk UI sendiri memang dulu kan ada RIP yang 10 fokus ya. Nah, tahun ini memang sedang diproses 5 fokus yang mungkin Bapak Ibu kan sudah ada mengetahui gitu ya di Rensrannya UI gitu ya. Jadi ini sedang dilakukan proses dari SK Rektor 5 fokus untuk riset dan inovasi. Jadi Bapak Ibu untuk terkait dengan administrasi di untuk di Silintamas nanti ini bagiannya dari Risbang atau bidang 3 ya. Jadi artinya nanti tinggal mengikuti aja ya gitu ya. Jadi kami yang nanti akan mengupload dokumen-dokumennya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini peta skemanya. Jadi Bapak Ibu udah harus tahu peta skema penelitiannya ini sama dengan edisi sebelumnya ya.
Jadi kalau misalnya mengambil riset dasar, ya SBK-nya riset dasar gitu ya. Untuk terapan, ya SBK-nya terapan, dan pengembangan SBK-nya pengembangan sebagaimana ada di SBK dan SBM ya, PMK-nya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang jadi tinggal menyiapkan ya. Nah, satu hal lagi memang yang di UI ini memang kan diminta untuk menguatkan kolaborasi ya. Jadi ya dengan dana yang dari dari Kemenristek ini diharapkan bisa menguatkan kolaborasi yang ada seperti itu. Nah, ini kewenangan dari pengusul penelitian ya. Jadi untuk walaupun di sini di panduannya banyak, tapi informasi untuk yang PTNBH hanya ada 5 ya. Gitu. Seperti itu. Oke, kemudian acuannya juga ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Jadi kalau dilihat average waktunya itu 3 tahun gitu ya. Baik PD-UPT, PT-UPT, PD, dan PT. Nah, kalau untuk doktor itu biasanya 2 tahun ya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan gitu ya. Jadi yang tahun-tahun Bapak Ibu yang risetnya tahun ini tahun-tahun terakhir, ya mohon diharapkan bisa mengajukan kembali untuk tahun 2021. Nah, di slide berikutnya ini tentang eligible-nya ya. Jadi ini ada eligible-nya ya. Jadi ini sudah dibuatkan. Jadi pengusulnya boleh dari PT Mandiri ya, ya seperti UI ya. Jadi ini tolong dibaca Bapak Ibu pengusulnya. Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli. Jadi kalau tahun lalu kan itu lektor ya. Jadi sekarang S3 minimal asisten ahli boleh mengajukan gitu. Atau S2 minimal lektor seperti itu ya. Gitu ya. Nah, untuk penelitian dasar ya apapun penelitian baik PD maupun PD-UPT ya, untuk yang PTNBH kemarin ada masukan dari Prof Oki ya, yaitu bahwa untuk yang PTNBH untuk riset-riset dasar diharapkan luaran jurnal ya, jangan proceeding seperti itu. Nah, itu yang diharapkan itu udah hampir walaupun di sini memang masih secara umum ditulis ada 3 artikel proceeding, ada 3 book chapter ya, tapi yang lebih diprioritaskan luaran wajib itu penelitian dasar. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya tahun 2017-18 itu kan sebenarnya UI sudah, saya waktu itu kan sudah menargetkan sebenarnya di kontrak itu kan luarannya Q3 ya. Jadi ya sebenarnya kita tuh tidak ada masalah lagi sebenarnya ya. Cuman masalahnya itu kemarin ya waktu di Silintamas pada saat orang ada yang mengajukannya jurnal, ternyata pada saat awal dia mengajukannya proceeding, jadi yang tercatat proceeding gitu loh ya. Tapi itu ya alhamdulillah udah bisa teratasi ya. Namun kemarin ya dari arahan Pak Oki ya, mungkin ini PTNBH memang sudah harus bergeser ke arah luarannya ke jurnal. Nah, kemudian ini yang terapan ya, Bapak Ibu udah tahu ya di sini. Yang terpenting di sini adalah nanti dilihat lagi TKT-nya yaitu 4-6 ya. Nah, ini ada beberapa luaran wajibnya seperti itu ya. Oke, saya ini dosen pemula, saya skip aja karena tidak ada di UI ya. Kemudian juga ini yang doktor ya, ini perlu diperhatikan untuk yang doktor ini kan 2 tahun ya. Jadi pengusul harus ya bimbingannya ya. Bisa aja dia co-promotornya ya, dia bisa aja dengan co-promotornya, tetapi nanti harus ada mahasiswa doktornya seperti itu ya. Ada beberapa ya informasi kemarin ada yang mengajukan misalnya jabatan fungsionalnya masih lektor gitu kan, harusnya dia harusnya sudah lektor kepala seperti itu ya. Nah, untuk yang doktor ya ini juga luaran wajibnya adalah jurnal ya seperti itu. Nah, ini untuk desentralisasi ya sama sebenarnya ini nanti yang untuk UI ya seperti ini ya. Itu jadi luaran wajibnya jurnal, yang untuk yang PT ya prototype gitu ya, AKI ya gitu ya seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk istilahnya untuk skemanya dan eligible pengusulnya ya.
Jadi dari sini yang perlu diperhatikan itu adalah pertama adalah tolong update profilnya, kemudian juga apa namanya high index-nya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan atau diinformasikan ya, sebagaimana dari surat saya. Gitu. Kemudian juga hanya 5 yang dibuka gitu ya, PD, PT, kemudian yang doktor, kemudian PD-UPT dan PT-UPT. Jadi hanya 5 yang dibuka. Gitu ya. Nah itu gambaran dasar secara umum ya untuk hibah Ristek tahun 2021. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya presentasi dulu ya. Nanti selesai ini kita tanya jawab lah ya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua yang kedua yang kedua ini terkait dengan oke, ini ya yang kedua ya. Oke, yang kedua yang paling penting juga ini nanti metode penelitian dan RAB ya, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu juga jangan lupa ya harus sudah mulai coba ngetes dulu ke Silintamas, khawatir tadi juga ada beberapa yang problem. Jadi tolong jadi dalam minggu sampai minggu depan itu tolong di tes dulu Silintamasnya ya. Jadi mungkin update dulu apa ada yang problem ya, karena ini memang transisi ini memang banyak sekali, karena ada beberapa yang itu menjadi nanti sistem itu juga akan coba salah satunya itu profil juga gitu ya. Jadi eligibilitas atau apanya ya nanti juga akan dilihat sesuai dengan dengan yang ada di update datanya itu. Oke, yang kedua ini saya ingin jelaskan tentang metode penelitian dan rancangan anggaran lah ya. Nah ini jadi ini yang saya mungkin di sini Bapak Ibu yang ada sebagai reviewer juga banyak ada beberapa hal yang ya terkait dengan proposal didanai apa enggak gitu ya. Biasanya ada 2 yaitu administratif dan substantif ya. Kemudian juga nanti mengapa proposal diterima namun dananya tidak sesuai ya. Ya kalau kemarin memang dari Risteknya memang dipotong ya mau nggak mau ya kita mengikuti di sana. Oke, ini tadi sudah dijelaskan peta skema penelitiannya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan anatominya ya. Jadi prinsipnya mengajukan proposalnya online ya. Jadi tidak istilahnya tidak upload file PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tolong diperhatikan itu identitas proposal seperti nomor identitas proposal, judul penelitian, bidang fokus ya, skema, identitas pengusul, identitas mitra ya, luaran wajib dan tambahan rencana anggaran belanja. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini biasanya adalah substantif ya, itu ada ringkasan, kata kunci, latar belakang, tinjauan, metode, jadwal dan daftar pustaka. Nah, kemudian ini yang tambahannya itu biodata ketua pengusul, biodata anggota pengusul ya. Nah, nanti di bagian ini persetujuan lembaga nanti Risbang yang akan meng-approve semua ya. Jadi selama proses proposalnya itu masih dalam bentuk draft, jangan diklik submit dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau submit berarti nanti saya akan segera otomatis approve gitu ya. Jadi kalau udah di-submit artinya proposal sudah memang layak untuk dikirim ke Silintamas. Tapi kalau misalnya masih draft, nanti Bapak Ibu mungkin saat jalan ada yang perlu diedit gitu, nanti itu
Jadi artinya masih istilahnya masih bisa dievaluasi ya sendiri. Gitu. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu. Nah kemudian ya ini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi umumnya ya, jadi substansi penelitian itu ya dari tujuan penelitian, metode penelitian ya nanti diharapkan target luarannya terpenuhi. Nah target luaran ini tentunya nanti berkaitan dengan RAB ya seperti itu. Nah di RAB inilah yang sangat artinya pagunya sudah ditentukan ya, jadi udah ada SBK dan SBM ya Bapak Ibu ya. Oke, ini indikatornya, jadi nanti bisa dilihat ini ada di panduannya ya. Nah, kemudian untuk yang untuk metode biasanya itu ditulisnya 600 kata ya. 600 kata itu jangan lupa. Jadi dibuat juga diagram alir gitu ya. Kemudian format diagram alirnya biasa bisa bentuk dalam JPG atau PNG gitu ya. Kemudian jangan lupa ini banyak beberapa peneliti, saya lihat juga di UI, tidak menuliskan tugas masing-masing anggota pengusul. Misalnya ketua pengusul tugasnya apa, anggotanya apa itu. Nah ini kadang-kadang ini yang menjadi catatan reviewer juga ya seperti itu. Oke ini saya skip aja nih dasar-dasar metode penelitiannya. Saya yakinlah Bapak Ibu ini sudah mengerti ya. Nah, kemudian di dalam metode penelitian juga nanti dijelaskan gitu ya, mulai dari kegiatannya, parameter yang akan diteliti, indikator yang akan dicapai, dan target luarannya, seperti itu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga diagram-diagram biasanya ada dua, biasa diagram alir atau diagram blok ya untuk mempresentasikannya gitu ya. Oke, nah ini juga dalam 600 kata itu kan juga dituliskan pembagian tugasnya ya. Jadi Bapak Ibu mohon ya misalnya ketua anggota ketua peneliti fungsinya apa. Ini contoh aja misalnya berkoordinasikan pelaksanaan penelitian ya, mendesain manajemen misalnya atau PSC proses monep dan sebagainya. Ini anggota peneliti atau ada mitra ya. Jadi kalau mitra itu kan ada dua aset atau akses gitu ya, misalnya in-kind-dana, akses itu misalnya dukungan instrumen atau alat pendukung penelitian atau juga pengguna hasil riset. Nah itu kira-kira ada di bagian pembagian tugas pada metode penelitian ya. Nah kemudian selanjutnya adalah yang terkait dengan RAB. Nah ini yang RAB yang menurut saya yang perlu diperhatikan. Jadi RAB juga intinya ini tidak melebihi pagu yang ada. Ini sudah dituliskan. Jadi ini file-file ini nanti akan di-upload di webnya Risbang kalau nggak salah sudah deh ini. Jadi ada dua ya ini. Pada saat pembuatan panduan ini hanya tertulis itu adalah PMK 78 dan 127 tahun 2019-nya SBM untuk tahun 2020. Nah, minggu lalu itu udah ada yang keluar 2001. Nah, setelah dicek itu secara substantif sama aja, isinya masih tidak berubah ya. Kecuali yang 2018 ke bawah itu memang agak berbeda gitu ya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu tolong diperhatikan. Apakah nanti pakai yang 2021 apa 2020? Nah, kalau secara substansional itu isinya sih sebenarnya sama, tapi nanti saya akan confirm dulu ke Risteknya ya. Sebenarnya dengan mengacu di PMK ini sebenarnya sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian juga ada BOPTN. Nah, yang ketiga ini ada peraturan Dirjen Pembendaharaan ya, yaitu format SPTJB ya. Jadi Bapak Ibu kan biasanya setelah laporan laporan kemajuan dan laporan akhir harus membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja ya yang sudah dibuat. Nah, ini ada di bentuk ini ada di Permen peraturan Dirjen Pembendaharaan. Jadi formatnya sudah yang Bapak Ibu taruh materai kemudian kirim ke kami, misalnya penggunaan 70% apa secara rekapnya aja gitu ya. Seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu terkait dengan PMK-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat penelitiannya di bagian mana, misalnya riset dasar ya. Misalnya riset pangan dan pertanian itu sudah ada satu laporan sekian ya. Nah, ini detailnya saya sudah buatkan, jadi Bapak Ibu bisa memakainya di sini ya. Jadi misalnya pangan pertanian 151 gitu ya.
material maju 179. Dadang. Gitu, ya. Kemudian ini riset dasar, ini juga ada riset terapan, kemudian ada riset pengembangan yang tahun ini tidak ada ya, ya. Kemudian juga ini ada juga peraturan yang untuk BOPTN ya, terutama untuk UI ya. Jadi BOPTN digunakan untuk non penelitian sebagaimana maksud sebelumnya ya, tidak digunakan ya belanja modal misalnya ya, mungkin peralatan atau apa gitu ya. Kemudian nah pada saat Bapak Ibu mengajukan RAB, nah nanti RAB kan harus ditulis satu persatu ya. Ini saya coba kumpulkan, jadi ada 6 poin ya, ada 6 poin ya di sini ya, dari mulai bahan, data pengumpulan ini Bapak Ibu bisa melihat ini dari riset dasar, riset terapan ya, RP ini riset pengembangan, ini ada satuannya paket unit ya, nanti tinggal dikalikan berapa harganya, ini bisa dilihat di SBM-nya seperti itu ya. Jadi ini ada pengumpulan data yang kedua, ketiga itu ada sewa peralatan ya. Kemudian ada 4 ada analisis data ya, di sini ada honorer sekretariat, honor pengolah data, honorer narasumber, biaya analisis sampel, tiket, uang dan sebagainya ya. Oke, kemudian juga nomor 5 ini poin poin pelaporan ya, mulai dari publikasi, luaran dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang keenam ini luaran biaya pelaksanaan, luaran wajib ya, gitu ya. Misalnya bisa dilihat dari terkait yang risetnya gitu. Jadi intinya di RAB ini adalah kalau dilihat dari base output-nya adalah difokuskan dulu untuk mencapai luaran seperti itu ya. Jadi kemudian ini sebagaimana kita tahu bahwa untuk ketua dan anggota itu kan tidak mendapat honor ya gitu ya. Tetapi untuk penunjang ya itu ada di SBM ya, halaman 9 ini saya coba buatkan. Ini ada pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data. Ini ada honornya disesuaikan dengan SBM tersebut. Nah itu kira-kira saya coba sarikan dari dari Silintamas ya yang ada di situ ya Bapak Ibu. Oke. Nah kemudian juga sebelum Bapak Ibu upload ya, kita juga perlu quality control ya, baik dari peneliti, baik juga dari kami gitu ya. Nah nanti dari peneliti coba sebelum disubmit itu perhatikan baik-baik semuanya ya, dari mulai judul gitu ya. Jadi roadmap-nya, kebaruannya apa, metodologi, jadwal, connection-nya, misalnya judul, kebaruan, tujuan, metode, jadwal, dan anggaran biasanya seperti itu. Nah skema luaran tahapannya seperti apa gitu ya. Kemudian memiliki kompetensi apa tidak. RAB-nya pastikan sesuai dengan aturan terbaru yaitu PMK, SBM dan di sini nggak apa-apa, Pak. Nah, kemudian kita juga ya artinya agar proposalnya itu istilahnya bisa terupload. Pertama tugasnya saya ya itu mungkin helpdesk ya. Jadi Bapak Ibu ya nanti jika ada kesulitan misalnya tidak bisa passwordnya lupa misalnya seperti itu, username kan biasa pakai NIDN dan user, tolong hubungi kami gitu ya. Kemudian juga nanti untuk approval, jadi saya tekankan lagi tidak ada tanda tangan dari dekan. Jadi langsung aja ya, langsung aja nanti kami yang akan approval semuanya. Jadi nanti itu tugas dari kami gitu ya. Jadi untuk jangan sampai salah. Jadi artinya yang mau untuk yang PD ya TKT-nya 1 sampai 3, yang terapan 4 sampai 6, dan luarannya juga itu kalau yang PD jurnal misalnya atau artikel, yang PT luarannya terapan misalnya prototype, HKI dan sebagainya seperti itu. Jadi ini saya coba tambahkan ya penguatan untuk quality control gitu. Oke, ini yang bagian yang terakhir ya. Ini jadi simpulannya cermati buku panduan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan karena waktunya juga mungkin nggak sampai 2 minggu ya. Jadi tanggal 29 ya, tinggal 10 hari lagi lah ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya
mohon ya untuk membaca panduan. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, ada apa, segera untuk menghubungi kami, bisa menghubungi saya atau Pak Khalil, atau juga di sini ada staf saya gitu ya untuk ini. Nah, pertama secara keseluruhan yang perlu diperhatikan, pertama memahami kriteria makna dari setiap skema penelitian yang akan diajukan. Nah, tadi sudah dijelaskan skema, peta skemanya sudah ada. Jadi hanya ada 5 ya Bapak Ibu, yaitu PD, PT, Doktor, PDUPT, dan PTUPT. Kemudian proses memasukkan proposal ke Sinintamas ya. Oke, kemudian siapkan offline dulu ya. Jadi biasanya untuk ini kan karena kalau dulu kan masukinnya PDF, sekarang kan harus online. Jadi lebih baik biasanya strateginya kita offline dulu. Jadi poin-poin apa kita buat dulu di Word, nanti kita copy paste lah ke Sinintamas. Nah, kemudian rekam jejak ya, rekam jejak. Jadi perhatikan ya, itu juga salah satu ada poin penilaian. Kemudian jangan lupa acuannya juga, tujuan-tujuan risetnya itu ke RIRN atau ke PRN ya. Nah, selanjutnya anggaran juga harus mengikuti SBK, SBM atau penggunaan dana BOPTN gitu. Selanjutnya adalah tingkat kesiapan teknologi atau TKT. Kemudian juga jangan lupa roadmap penelitiannya Bapak Ibu ya, pada saat membuat kajian literatur ya, itu kan ada roadmap penelitian, tolong dibuat ya seperti itu. Kemudian mitra kerjasama, misalnya mitra peneliti dalam negeri, luar negeri, atau mitra pengguna ya. Nah, selalu lakukan quality control ya sebelum final submission ya. Jadi agar benar-benar ya, kalau misalnya ada kesulitan atau apa, tolong bisa dilihat bagian-bagian mana yang bisa ini. Karena sistem Lintamas kan kadang-kadang juga suka error ya gitu ya. Jadi jangan sampai di deadline gitu. Nah, kemudian pelajari juga kriteria penilaian, yaitu kan sebenarnya penilaian misalnya rekam jejak, PKT, itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Nah, selalu lakukan self review. Nah, itu sih dari saya ya untuk presentasi acara sosialisasi. Mungkin nanti di sesi berikutnya itu mungkin bisa difokuskan ke tanya jawab ya. Kalau saya lihat sih Bapak Ibu kan sudah beberapa nama-nama berikut juga ada yang sudah mengajukan gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Dede atas pemaparannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah terlalu banyak ya sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun 2019, kecuali ada beberapa hal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dede, itu terkait dengan H-index, itu naik dari 4 menjadi 5 untuk yang saintek, dan tapi sebenarnya ini diperluas persyaratannya. Jadi kalau dulu kan terbatas 5 H-index 5, tapi kuotanya menjadi 4, yang kalau yang tahun lalu itu terbatas di 2 skema yang berbeda. Kalau sekarang tidak skemanya tidak dibatasi, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya panduannya itu sudah jelas sekali, tinggal Bapak Ibu mencermatinya, dan kami juga sudah upload di website Trisbank, di kolom chat kami juga sudah post gitu ya. Jadi tinggal diklik link yang kami sediakan, di situ sudah ada PPT yang hari ini tadi Pak Dede sudah sampaikan, kemudian kita juga ada di situ di Renstra juga kami sudah include-kan juga, karena untuk membuat proposal Bapak Ibu juga pasti perlu Renstra UI. Kemudian nanti bertahap SBM yang baru kami juga akan upload. Kemudian rekaman dari sosialisasi ini juga yang tadi pagi juga, kalau misalnya Bapak Ibu pengen menonton, nanti kami juga akan bertahap akan upload. Oke, mungkin kita langsung ke tanya jawab saja. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa langsung menanyakan pertanyaannya secara langsung, atau mengetik pertanyaan di chat, atau mungkin raise hand ya. Oke, kalau di sini saya lihat Pak Sahlan sudah yang pertama nih, memang Pak Sahlan selalu yang terdepan. Silakan Pak Sahlan.
One step ahead. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dede. Ya. Ini saya banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Pak Dede. Ya. Pertama itu terkait dengan yang kalau yang tadi kan sudah dijelaskan ya, yang lama ya, yang kemarin ditunda, yang baru kayak WCR gitu ya, yang ditunda. Nah, apakah itu memang secara otomatis akan secara sistem itu akan masuk ke 2021 atau harus submit lagi? Itu yang banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua, ini juga ada dari pusat riset ya, pusat riset RCBE tahun lalu juga diundang untuk KRUPT, dan itu juga dikatakan di pending sampai 2021. Nah, apakah sama nasibnya seperti yang WCL juga begitu? Itu aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Salam. Saya langsung jawab ya. Oke, jadi memang berdasarkan informasi memang Ristek itu kan memang berkomitmen untuk membiayai yang ditunda itu Pak Sahlan ya. Salah satunya tuh yang memang ditunda kan kalau dari kita itu WCR dan KRUPT gitu ya. Jadi yang tahun 2001 itu makanya tahun ini memang tidak dibuka yang WCR sama KRUPT, belum ada informasi. Jadi baru hanya difokuskan untuk yang kompetitif dengan yang desentralisasi gitu. Ya, Insya Allah karena itu memang udah menjadi komitmen. Kenapa? Kalau saya lihat sih ya memang programnya juga tidak banyak kan ya. Biasanya kan ada master, ada apa seperti itu ya. Jadi itu memang komitmen akan membiayai yang ditunda. Yang ditunda itu kalau nggak salah jumlahnya hampir 400 M deh, kalau nggak salah kata Prof Heri ya, itu kira-kira. Jadi, nah apakah mengajukan proposal lagi nggak usah gitu. Jadi artinya belum ada info untuk ngajuin proposal karena proposal yang lama kan belum, kan sebenarnya sudah direview, cuman hanya belum didanai gitu, seperti itu. Oke, kira-kira kalau soal itu sih nanti administrasinya itu nanti biar lembaga lah, saya nanti yang ngomong untuk yang ini, yang ditundanya itu, gitu kira-kira masalah. Oke, makasih Pak. Cuman yang KRUPT yang pusat riset itu, apakah termasuk yang 400 M atau tidak? Mungkin itu mohon dikonfirmasi aja Pak Dede ya. Iya. Pokoknya yang masuk di KRUPT, pokoknya yang nanti di UI itu yang tentang penugasan tuh apa aja nanti saya akan identifikasi Pak, seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Dede. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Satlan. Mangga Pak Donata. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Pak Dede, Pak Munawar. Alhamdulillah, kebetulan yang mau saya tanyakan sudah ditanya oleh Bapak saya, Pak Sahlan. Jadi duplikasi. Saya tiarap saja dulu. Terima kasih atas jawabannya, Pak Dede, Pak Munawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu gantian yang dari chat ya, Pak Dede ya. Jadi dua penanya langsung dari chat. Oke. Yang pertama yang di chat ini ada apakah proposal sudah ada template-nya atau apakah total anggota hibah hanya dapat 1 sampai 2 atau dapat ditambahkan seperti asisten penelitian. Template proposal itu online ya. Jadi setiap orang yang sudah memiliki akun Silintamas jadi udah bisa langsung mengisi online ya gitu ya. Nah, strateginya biasanya ya untuk peneliti dilihat dulu, nanti kan bisa di-download tuh ya template-nya ya. Nanti ya kan isinya harus online kan, tidak bisa download PDF semuanya itu. Ada untuk supaya waktu gitu ya. Jadi buat dulu di Word, nanti isinya itu tinggal dimasukkan satu persatu gitu karena online itu. Nah, kemudian untuk anggota ya. Anggota ya tadi. Ya, untuk anggota itu sebenarnya kan biasanya di setiap hibah itu misalnya untuk PDUPT misalnya maksimum 2 gitu ya. Dan itu juga harus ada memiliki NIDN atau NIDK seperti itu. Dan penelitinya juga confirm kan biasanya nanti ketua penelitinya kan akan memberikan confirm ke akunnya Silintamasnya masing-masing seperti itu. Gitu. Ya, jadi biasanya semua sekarang kan kalau mulai tahun lalu kita sudah online semua ya. Jadi lebih baik sebenarnya formatnya hampir mirip dengan yang tahun lalu, Ibu. Jadi tinggal diganti saja. Misalnya pendahuluan ketik dulu di Word gitu ya. Nanti tinggal copy paste. Takutnya kalau misalnya langsung mengerjakan di Simliptamas
nanti ada tidak tersave dengan baik atau seperti apa. Jadi strategi. Tapi kalau misalnya mau langsung di situ juga tidak apa-apa, Mangga. Kemudian ini juga menjawab mungkin pertanyaan dari Ibu Mardiana tadi terkait dengan anggota. Kemudian satu lagi mungkin pertanyaan dari Oke, boleh deh kalau dari ini deh yang Pak yang dari SIL Ibu Hayati. Bu Nining ada tuh itu. Bu Nining. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terima kasih. Saya mungkin hanya ingin bertanya seperti ini kan. Saya sepertinya ini sekarang sedang di tahun kedua begitu. Jadi waktu itu bikinnya 3 tahun begitu. Apakah ini yang tanggal 29 ini juga termasuk untuk yang tahun kedua atau yang baru atau untuk tahun yang berikutnya atau baru. Masih tetap untuk yang baru begitu? Untuk yang baru, Bu Nining. Jadi untuk yang lanjutan mungkin tahun kedua itu memang direncanakan tidak upload lagi proposal atau apa gitu. Oh, iya. Jadi nanti kita hanya menurut informasi itu lihat luarannya aja. Kalau luarannya bagus, lanjut. Kalau luarannya nggak ada, putus gitu kan. Itu katanya sih ya gitu. Ya jadi ini yang lanjut yang baru gitu. Karena dilihat kan dari data aja kemarin itu kan sekitar 292 ada tahun ketiga, ini tahun terakhir gitu ya. Iya. Jadi diharapkan bisa masuk gitu. Ya. Saya kayaknya baru tahun kedua ini, saya tahun kedua tahun nanti ini. Saya tagih luarannya deh. Iya, Insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, oke. Nah, terima kasih Bu Nining. Ya. Silahkan Ibu Hayati ya. Iya. Makasih Pak Dede, Pak Khalil. Pertama untuk SIL kan tadi yang di tayangan Pak Khalil masuknya ke Soshum ya. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa di SIL itu karakter penelitiannya itu ada yang saintek juga, ada yang Soshum. Ya, jadi ada mungkin malah sekarang agak banyak yang saintek gitu ya. Jadi, pengelompokannya jadi nanti bisa double gitu Pak Khalil, ada di saintek dan juga ada di Soshum. Lalu terus kemudian kedua yang membedakan kalau tadi selain dari H-indeksnya, ya selain dari H-indeks untuk yang saintek sama Soshum, itu ada pembedaan lain nggak sehingga ini perlu dengan beberapa rumpun ini dilakukan sosialisasi seperti ini? Tidak ada sih Bu, ini sebenarnya ini hanya memudahkan aja dalam jadi kalau disatukan nanti kan banyak agak susah juga gitu. Biar nanti maksudnya saya sebenarnya tujuannya mau helpdesk biar artinya proposal yang disubmit itu benar-benar yang memang yang terbaik lah gitu kan. Jadi makanya saya bagi-bagi karena kan kita memang kuatnya di 3 rumpun itu gitu. Seperti itu gitu. Ya. Gitu. Ya berarti nanti ya, jadi tidak ada perbedaan yang spesifik sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian untuk helpdesk-nya tadi, ini kan terakhir pengumpulan submission-nya kan tanggal 29 Oktober, which is deket lagi nih. Tinggal beberapa hari kerja sebenarnya gitu. Nah, sarannya gimana nih Pak Dede dan Pak Khalil untuk dilakukan oleh para peneliti gitu? Ya, makanya kapan diberikan ke Risbang gitu kan? Kapan diberikan ke Risbang, kemudian ini dan sebagainya, gimana? Kira-kira gimana Pak Dede? Strategi yang paling ininya kan ini saya kan sebenarnya ini juga baru sosialisasinya kan baru minggu lalu ya dari Ristek ya Mbak. Ya jadi kemudian juga saya yang paling penting peneliti coba dulu untuk masuk dulu ke Silintamas. Silintamasnya ya. Karena salah satu penilaian tuh di profil. Nah kemudian kalau memang udah siap, artinya ya nanti kita kan saya dibantu dengan Menris juga ya, artinya untuk segera ya me-encourage lah peneliti untuk membuat proposal. Jadi kalau ada misalnya kesulitan untuk ini langsung kontak Pak Khalil atau saya. Ini misalnya nggak bisa submit gitu. Kalau substantifnya kan para peneliti yang itu ya. Gitu, ya. Ya gitu. Jadi makin cepat untuk
untuk dikerjakan ya biar jadi tidak ke deadline lah seperti itu. Pokoknya saya sampai tanggal itu siap karena kan tanggal 29 kan saya harus approve gitu ya. Harus approve semuanya yang dari UI ya, seperti itu. Itu kira-kira Bu Hayati ya gitu ya. Jadi kalau menambahkan Ibu jadi tidak ada proposal offline lagi Bu. Jadi langsung sekarang semua online. Jadi tidak ada yang disubmit ke Risbang ataupun ke fakultas. Lembar pengesahannya juga nggak ada sekarang. Jadi langsung di Sipliptamas proposalnya langsung diketik di situ Bu. Jadi makanya kami sarankan untuk ketik dulu di Word, kemudian copy paste. Nanti terakhir Pak Dede yang meng-approve semua. Jadi semua online sekarang. Ya, satu lagi juga pada saat ngisi Silintamas jangan dituliskan, biasanya ada submit nama draft ya. Kalau misalnya masih draft itu masih bisa diedit gitu ya. Tapi kalau udah klik submit berarti nanti itu udah nggak bisa diedit lagi gitu loh ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan gitu yang bagian terakhirnya nanti gitu, karena saya harus approve semuanya gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ya, makasih Pak Dede, Pak Halim. Ada Bu Yani. Mohon izin bertanya Pak Dede. Ya, Bu Dewi. Oh ya, Bu Dewi. Ya. Ya, siapa dulu? Monggo deh, Bu Dewi. Monggo. Baik, saya raise hand soalnya. Baik, terima kasih Pak Dede dan Pak Munawar untuk penjelasannya. Jadi sosialisasinya sebenarnya di panduan kami sudah di email ya. Jadi pertanyaan pertama tadi sudah terjawab sebenarnya ketika Bu Nining bertanya. Jadi kami yang di tahun kedua nantinya itu tunggu pengumuman kalau misalnya dipersilakan untuk bikin proposal lagi. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kami yang sudah di tahun kedua ini boleh mengajukan lagi ya untuk proposal yang baru begitu Pak Dede dan Pak Munawar? Boleh. Boleh ya? Oh begitu ya. Jadi, nanti juga kan kalau misalnya Ibu kebanyakan nanti si operator sana kan tahu gitu kan. Karena, udah lebih gitu kan. Ya. Tergantung kuotanya Bu. Ada sistemnya ya, Iya gitu. Jadi sebenarnya juga kalau kebanyakan juga kurang bagus juga, nanti nggak bisa tertangani. Yang penting kalau memang mau majukan, misalnya kayak dokter ini kan penting ya boleh kan, itu ada 5 slot ya di luar itu ya, mungkin 2 gitu kan, juga kan lumayan juga seperti itu. Ya. Kira-kira gitu sih Bu Dewi ya. Ya, terima kasih. Yang kedua, ini saya kebetulan paralel sambil buka Sipliptamas gitu ya, karena kami sudah baca emailnya 2 hari yang lalu ya, atau bahkan sudah seminggu yang lalu ya, tapi kami baru buka. Ini saya khususnya ketika saya buka profile begitu ya, mau update kan itu di situ ada edit begitu ya. Kemudian edit itu untuk riwayat penelitian misalnya, ini saya bentuknya kan matriks ya, matriks ke bawah. Nah, kemudian ketika mau menambahkan, karena di situ finish-nya itu 2019 gitu ya, padahal 2020 kan sudah ada tambahan penelitian, tambahan publikasi, tapi ini kenapa nggak bisa ya Pak Dede dan Pak Munawar? Jadi langsung di situnya simpan dan kembali begitu ya, tapi ketika diedit lagi itu nggak gerak begitu ya, nggak bisa menambahkan yang profil ya Bu Dewi, yang profil yang profil itu memang kan ada beberapa kalau yang misalnya profil itu misalnya itu ada kan PD Dikti itu memang tidak bisa, memang kita juga mau ngedit tidak bisa, tapi yang paling penting itu yang perlu diupdate itu misalnya H-index, misalnya H-indexnya nanti dicek di Scopus, karena beberapa peneliti itu memang berbeda, yang misalnya di Scopus berapa, yang di Silintamas berapa. Nah, nanti kalau ada perubahannya itu tolong, kan waktu itu saya pernah email ya untuk update ya, nanti tolong kontak itu aja, dikirim sebentar juga dibereskan bisa. Kemudian juga artikel-artikel itu kan ada artikel HKI, kalau misalnya ada beberapa kan memang dari Silintamas kan tidak diisi kan gitu ya. Nah itu kita boleh ngisi, ngambil aja data baru gitu, klik data baru, masukkan gitu. Minimal ada lah Bu yang di sininya Bu gitu. Biar nanti si Silintamasnya bisa. Kalau yang profil itu saya lihat itu yang itu memang nggak bisa di update, itu hampir sama dengan yang di PD Dikti gitu, seperti itu. Oh iya gitu, iya. Jadi solusinya itu kita, misalnya kan indeks Scopus ini masih belum berubah ya sejak zaman dahulu, sepertinya kenapa satu terus gitu, padahal sudah berubah. Nah ini kami kan nggak bisa ya, saya punya pengalaman tidak ada sinkronisasi nih antara Scopus saya dengan dari Sintanya begitu. Betul. Ya, ini waktu itu saya sudah kirim surat tapi tidak ada respon ya, entah dari UI-nya ya, karena dari Dikti
dia memberikan kontak nomor UI ini ya Ibu silakan, tapi nggak ada respon. Jadi memang itu saya lihat masih belum sinkron gitu ya, masih sama. Nah, solusinya kan kemudian kita sampaikan masalah itu, kita tulis gitu ya Pak Dede, kemudian disampaikan ke helpdesk karena kita nggak bisa untuk profile kan given ya, kita nggak bisa rubah. Yang gitu. H-indexnya aja Bu, jadi kan yang H-index bisa itu ya? bisa. Okay. Saya udah coba kemarin udah dicoba beberapa, itu ada. Kalau nggak salah minggu lalu kan saya ngirim surat itu kan untuk update profil karena saya coba walaupun informasi dari Dikti kan agak belakangan, saya coba ambil dulu karena menurut informasi harus update profil gitu. Nah, yang paling penting itu adalah yang di Silintamas misalnya H-index di Scopus udah 3 tapi di sini masih 1. Nah, itu tolong dilaporkan ada di sebelah nomornya itu nanti ya cepet ya Bu itu atau di WA aja. Saya tolong namanya ini. Saya WA Pak Dede aja nanti. Aduh, saya nggak bisa Bu karena bukan saya operatornya gitu kan. Iya. Okay. Jadi kita sampaikan ya Pak itu ya kayak seperti itu ya. Nanti saya itu stafnya APRI ya. Nanti saya coba nanti sama Pak Khalil juga lah nanti saya ini kan. Kemudian kalau berarti kita harus tadi ya untuk menambah jumlah luaran, jumlah iya, itu manual itu manual. Maksudnya juga kita isi ya. Isi aja, iya. Gitu. Jadi dari sister langsung link ya nanti ya ke Silintamas ya. Jadi kalau kita udah isi otomatis berubah gitu. Jadi sebenarnya dari Sinta kan ada dia otomatis update dari Scopus dan Google Scholar ya Bu ya. Jadi kemudian Silintamas itu akan mensinkron ke ke Sinta. Nah, jadi tapi ada beberapa jurnal yang mungkin tidak terdeteksi gitu. Jadi itu yang kita update secara sendiri. Nah, itu 2 minggu lalu kan kita sudah kirim surat ke manajer riset dan peneliti untuk update data itu ya. Jadi kalau Sinta itu nanti operatornya itu ada di Direktorat APRI, itu nomor kontaknya juga ada di situ Bu. Jadi kalau mungkin dilihat lagi emailnya itu kita sudah kirim, ada nomor kontak, nomor teleponnya juga. Kemudian emailnya juga ada. Kemudian kalau mau update sister itu di SDM Ibu, jadi bukan di APRI. Itu juga ada nomor kontak, nomor teleponnya di situ. Kemudian emailnya juga ada. Kemudian untuk Silintamas kebetulan di kita. Jadi kalau hal-hal terkait Silintamas mungkin yang belum punya account misalnya gitu ya, baru punya NIDN gitu. Nah mau membuat account Silintamas, nah itu di Risbank. Nah itu mungkin bisa menghubungi kami di drpm@ui.ac.id atau nomor telepon 0217270152. Itu ada di surat yang kemarin. Silintamas dulu aja ini Bu Dewi. Betul. Ya kalau sister sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi ya yang paling penting itu yang di Silintamas. Silintamas dulu karena untuk ngajuin proposal. Indeks Scopusnya saja ya Pak Pak Munawar ya. Karena ternyata banyak yang harus dilakukan ini. Sementara kan tadi Ibu yang pertama, yang kedua ya, itu kita hanya seminggu lah istilahnya ya. Itu benar-benar nggak ada pemunduran ya. Ada itu Prof Heri yang bilang nggak ada pemunduran. Saya takut juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Dede, Pak Munawar penjelasannya. Terima kasih Bu Dewi. Silakan Ibu Yani dari Dunia. Ya baik, terima kasih. Ini video tidak saya nyalakan ya karena supaya sinyalnya lebih baik. Gak apa-apa Ibu. Begini Pak Dede, ini sih sebetulnya berkaitannya nanti juga dengan penggunaan dana. Saya minta konfirmasi sekali lagi. Sebetulnya ini sudah bertahun-tahun selalu terjadi kalau kita mengajukan hibah, baik itu yang internal di UI maupun melalui Dikti gini, Ristek begini, itu kan selalu dikatakan dananya penggunaannya tidak boleh untuk peralatan, ya artinya tidak boleh modal. Nah, tapi kenyataannya setiap tahun itu kami diminta mengisi form waktu laporan gitu ya. Untuk serah terima barang ya, atau klaim-klaim tentang kita beli barang dan kemudian nanti diserahkan. Nah itu kan berarti membuat kami ini ya jadi terpancing untuk buktinya dikasih form ini berarti boleh beli barang gitu ya Pak. Nah sebenarnya yang benar yang mana gitu ya, karena kalau memang tidak boleh ya tidak boleh. Jadi kalau memang boleh lebih baik daripada kami tadinya di anggaran waktu mengajukan proposal itu kami tidak mengalokasikan barang tertentu yang sebetulnya sih memang sangat diperlukan dan di UI mungkin nggak ada gitu ya, belum ada atau di minimal di departemen kami tidak memadai gitu.
Kalau memang nggak boleh ya berarti kan kita nggak masukkan gitu. Nah, minta kepastian aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu Yani, memang jadi harus dipikirkan juga mindset yang untuk penelitian ini kan. Jadi kenapa nggak boleh beli barang itu kan memang nggak cukup dananya gitu ya. Dan di situ dijelaskan bahwa yang paling prioritas itu kan setiap peneliti itu sebenarnya sudah tahu apa-apa yang harus dibeli gitu ya. Nah, namun kalau memang nanti mau beli aset ya misalnya kan ya juga kan mikir namanya ya misalnya PDUPT itu kan memang dikhususkan untuk untuk bisa menghasil luaran. Namun kalau misalnya kan kita ada membeli misalnya barang untuk apa ya kalau itu aset ya memang harus dilaporkan aset gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya Bu Yani kalau misalnya, tapi kan jangan sampai kita beli aset semua tapi penelitiannya nggak ada, kan agak beda gitu. Jadi mohon di rasionalitasnya itu juga ada gitu. Bukannya nggak boleh beli, misalnya beli pipet kan boleh kan pipet. Kalau dari ini kan Pak, pipetnya sih tergantung ya karena sebetulnya disebut aset itu kan kalau kita mengacu kepada pemerintah ya. Permenkeu gitu ya, itu kan bukan hanya harga tapi ke masa pakai gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat misalnya nih kita juga tidak mungkin kan memakai uang itu untuk sebanyak mungkin untuk beli aset. Pasti kalau orang kimia udah pasti Pak sebagian besar pasti bahan habis pakai. Akan tetapi misalnya di masa nanti ini tahun berjalan penelitiannya. Misalnya kita butuh nih pH meter ya, masih terbeli gitu kan. Karena pH meter di departemen misalnya tidak memadai karena mahasiswa penelitian banyak, praktikum juga, belum beli yang aja Bu, beli aja kan ya boleh kan, yang penting nanti kalau itu jadi sekarang kalau memang itu aset itu kan juga nanti akan dicatat Bu. Makanya kalau memang itu tidak maksudnya kan komposisinya tidak besar, memang itu memang harus ada ya kan bisa dipakai nanti setahun, 2 tahun gitu. Maksudnya gini Pak, ini saya tanyakan karena setiap ada sosialisasi selalu dinyatakan tidak boleh beli aset. Nah, seperti itu waktu kita mau membuat proposal, tapi kenyataannya pas tahun berjalan untuk membuat laporan kami diberikan form untuk pengisian pembelian aset, gitu. Itu aja. Iya, pokoknya kalau memang kan juga gini Bu Yani, jadi jangan berpikir kan ya aset itu kan ada yang murah, ada yang mahal gitu kan. Nah sekarang Ibu penelitiannya kalau memang sangat diperlukan ya kan membeli kan nggak masalah Bu. Yang penting kan nanti dilaporkan karena nanti kalau ditanyain audit ada gitu kan, gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Kejadian soalnya Pak, kami sebelum Pak Dede jadi direktur sih zaman dulu ya. Iya. Saya dibilang Bu nggak boleh ini nanti kalau dapat temuan, nah harus dikembalikan uangnya gitu. Jadi kalau saya bilang daripada uangnya dikembalikan barangnya ambil aja saya bilang. Gitu. Kan sebenarnya kan juga misalnya ada kan maksudnya penelitian di Dikti itu kan artinya gimana sih untuk mencapai luarannya ini misalnya belum habis pakai lebih difokuskan gitu kan seperti itu sih Bu Yani gitu. Ya baik, terima kasih Pak. Ya oke. Ya selanjutnya Pak Khalil. Oke, terima kasih Bu Yani. Mungkin saya bacakan dulu yang dari chat ya. Dari Pak Junarto nih. Ada 3 pertanyaan Pak Dede. Yang pertama, anggaran pembiayaan maksimal 60 juta untuk yang doktor. Itu apakah termasuk pembiayaan jurnal, publikasi mungkin ya? Apakah ada pos pembiayaan lain untuk jurnal? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, semisal rencana penelitian disertasi 2 tahun dan baru akan diajukan pada 2020 ini, apakah isi proposal dan rencana anggaran ditulis untuk rencana 2 tahun? Kemudian yang ketiga, luaran wajib penelitian disertasi doktor berupa jurnal. Kemudian apakah jurnal tersebut dalam posisinya submit atau accepted gitu. Jadi ini. Mungkin kalau yang pertanyaan nomor 3 ini udah ada di ini ya panduan ya. Iya, di panduan ya. Jadi memang gini ya namanya gini ya kan namanya IBA doktor itu kan 60 juta ya. Jadi yang ngajuin juga mahasiswanya jangan juga udah mau istilahnya jangan mau terakhir juga gitu ya. Kalau bisa sih ya di tengah-tengah lah sehingga masih proses gitu ya. Sebenarnya kalau di situ sih memang tidak ada acuannya harus semester berapa gitu. Tapi juga kalau misalnya terlalu mau maju ke sana juga terlalu
maksudnya semester akhir juga tidak bagus juga gitu ya. Jadi pertama memang itu kan dokter 60 juta ya. Ya salah satunya fokus misalnya kalau memang ada membantu untuk penelitiannya harus habis pakai ya silakan dengan dana gitu. Artinya dengan dana 60 juta itu kan artinya mungkin lebih fokus ke biaya misalnya publikasi misalnya gitu ya. Jadi artinya untuk 60 juta itu kita juga nggak ada untuk ya honor apa enggak ya. Jadi fokuskan aja untuk membantu si mahasiswa itu bisa bisa cepat lulus gitu loh, seperti itu, bisa memiliki luaran seperti itu. Gitu. Nah, kalau diharapkan itu kan tergantung dari gini. Kalau submit jadi dilihat pada saat ngajukan ya di tahun pertama itu kan diharapkan apa? Paling enak itu kan submit gitu ya. Submit. Jadi nanti diharapkan tahun berikutnya dia akan publish gitu kan seperti itu ya. Jadi kalau bisa publish accepted di tahun pertama ya bagus gitu kan. Artinya dia bisa lanjut gitu. Ya kira-kira gitu sih Pak Khalil. Ya. Ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada lagi yang ingin ditanyakan sambil saya mungkin ini pertanyaannya di chat tidak saya bacakan semua ya, mungkin saya screen aja kalau yang sebenarnya jawabannya tadi sudah dijawab ataupun yang ada di panduan itu mungkin saya skip saja. Mangga Bapak Ibu. Saya boleh tanya lagi? Boleh Ibu Nining. Apakah ini kan sedang menerangkan tentang penelitian ya, hibah penelitian. Apakah nanti akan diterangkan juga tentang pengabdian pada masyarakat? Karena saya tertarik sekali, ini kan hanya 2 ya yang akan dibiayai begitu ya, didanai begitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya, karena punya keinginan lah mau mengikuti Pengmas begitu. Terima kasih. Ya, Bu Nining. Jadi yang Pengmas nanti rencananya akan disosialisasikan oleh Direktur PPM Pak Agung Waluyo ya. Jadi untuk UI itu sebenarnya dari 2 skema itu hanya 1 sebenarnya kemitraan. Yang kemitraan stimulus ya seperti tidak ada. Ya. Oh, jadi hanya 1 ya. Hanya 1 kemitraan seperti itu. Iya. Akan dijelaskan saat ini atau nanti di suatu waktu? Nanti jadi gabungan seperti ini. Oh, ya. Terima kasih banyak. Oke. Silakan Pak. Ya, maka Bapak Ibu lagi yang lain? Ini jelas. Atau ini dari Ibu Novera nih, mungkin saya baca. Novera ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi disebutkan H-index untuk Saintek itu 5, boleh mengajukan sampai 4 Ibu, jadi 4 proposal ya. Bagaimana kalau H-indeksnya 2, berarti cuma bisa mengajukan 2 proposal saja, jadi 1 ketua 1 anggota. Itu ini dasarnya, kuota dasarnya. Kemudian terkait dana yang ada, kalau proposal PDU sampai berapa? Itu di SBK tadi ya? Iya. Jadi sesuai dengan peraturan menteri. Nanti kami akan upload secara bertahap SBK-nya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak, saya boleh bertanya? Boleh, enggak? Saya Bu Andari Pak dari FT. Mau bertanya, nama yang tercantum di Simlitapmas tuh kan nama saya itu panjang tuh Pak. Artinya sebetulnya ayah saya yang memberikannya, bukan saya maunya panjang. Jadi nama saya itu panjang, jadi mungkin di kotaknya Simlitapmas tuh nggak muat tuh Pak. Sehingga dia memotong semaunya Simlitapmas gitu katakanlah. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah nama saya dipublikasi kan nama yang benar tuh Pak. Artinya nama yang saya ringkas benar dan saya gunakan sejak lama. Nah, bagaimana membetulkan itu ya Pak supaya sinkron? Artinya katakanlah reviewer melihat bahwa orang ini namanya sama sehingga memang proposalnya dibuat orang ini. Nah, seolah-olah sekarang tuh mengajukannya dengan nama yang benar, tapi karena di Simlitapmasnya dipotong, jadi seolah-olah kalau saya menangkap kesan bahwa reviewer mungkin bisa juga punya kesan namanya beda gitu loh Pak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Andari.
Jadi persoalan nama ini sebenarnya adalah SDM ya Bu ya. Kalau kami kan memang nggak bisa untuk ngutak-atik nama gitu ya. Kalau memang kan nama itu biasanya kalau di SDM UI gitu kan itu dilaporkan ke PDDT gitu. Nah di Silintamas itu yang ada memang dari PDDT gitu. Nah kalau misalnya mengajukan ini ya nanti butuh proses ke SDM-nya itu. Dan saya khawatir nanti lama. Tapi saya yakin lah kalau untuk reviewer ini kan juga nggak mungkin lah nama ibu nanti reviewernya dari universitas abal-abal gitu, enggak lah ya, paling mungkin dari TB, dari UGM gitu yang selevel gitu loh ya gitu. Jadi nggak usah khawatir Bu kalau memang nanti namanya seperti itu, nanti kan juga nanti ada beberapa komen dari kita juga kan gitu. Jadi kalau ibu nanti ganti ngajuin harus itu kan tahu sendiri lama itu. Ini ada beberapa dosen aja belum tertangani, harusnya S3 masih tertulis S2 gitu ya. Jadi kalau ibu udah bisa masuk Silintamas, nggak apa-apa. Yang penting kan saya tahu Bu Andari ini gitu ya kan. Nanti juga kan reviewer itu juga pasti nggak juga dia akan teliti catat gitu. Memang bukan melihat nama tapi melihat kompetensinya lah gitu. Itu kira-kira Bu. Ya. Jadi yang paling penting itu Bu Andari masukin proposal ya. Iya. Jangan sampai nggak masukkan gitu. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Baik, terima kasih Bu Andari, semoga menjawab pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya. Maka kita masih punya ada sekitar saya Pak. Saya boleh Ibu. Bu Irma, silakan Bu. Iya. Silakan. Iya. Terima kasih Bapak, Pak Wardi dan Pak Dede. Mohon maaf ini Pak. Ya, tadi nggak ikut ya Bu ya. Iya, saya nggak tahu, nggak terinfo Pak. Mohon maaf. Iya. Saya mau nanya ini Pak, ini tahun saya menjelang tahun kedua. Akan tetapi pada tahun pertama ini saya terkendala pasien dengan kondisi COVID ini. Jadi untuk penelitiannya baru berjalan 1 pasien dari 17 pasien. Nah, yang kemungkinan akan selesai ini di akhir Desember, Pak. Nah, kondisi seperti ini bagaimana ya, Pak? Sedangkan luarannya ini sedang kita upayakan juga, tapi tidak dalam bentuk artikel original artikel, tapi dalam bentuk review artikel. Yang jelas kami upayakan agar ada luarannya. Nah, sedangkan akan selesai akhir Desember dan artinya semua penelitian akan selesai dari perhitungan statistiknya, kemudian sampai dengan kesimpulannya itu mungkin Januari atau Februari. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang penelitian memang kondisi sekarang ya gitu ya, memang kita memaklumi ya yang untuk bisa mungkin submit ya itu udah mungkin apalagi accepted itu mungkin ya luar biasa gitu ya. Tapi artinya ini kan juga karena desentralisasi, Bu Irma kan masuk desentralisasi ya, jadi itu tetap dalam monitoring kita. Jadi artinya kalau misalnya ya artinya yang penting ada dokumen yang di-upload di sistem Silintamas dari kemajuannya itu misalnya dalam bentuk draft gitu ya kan, seperti itu gitu ya. Nah, nanti kan ini lagi diusahakan bisa masuk ya submit lah atau ya submit ke suatu review ya, itu lebih baik lagi. Jadi Bu Irma nggak usah khawatir gitu ya, itu tetap jadi kalau yang masuk desentralisasi kan saya akan tetap memonitor gitu ya. Yang kita tahu lah dalam kondisi ini kan hampir semua juga tidak bisa melakukan penelitian dengan sempurna gitu. Ya. Terima kasih Pak Dede, terima kasih banyak ya. Silakan. Terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Terima kasih Pak. Mungkin saya bacakan satu pertanyaan dari chat. Ini dari Bu Rini. Apabila ada anggota peneliti yang merupakan dosen dari perguruan tinggi lain dan saat ini statusnya mahasiswa S3, apakah dimungkinkan untuk dimasukkan ke proposal? Oke. Ini penelitian apa? PD apa penelitian doktor? Misalnya PD ya. Kalau PD. Oke. Kalau misalnya itu masih mahasiswa statusnya ya itu saran saya sih sebagai pembantu peneliti aja Bu gitu. Kalau anggota peneliti kan saya harus punya NIDN gitu ya. Kan Bapak Ibu kan sebenarnya punya
kolega di UI. Ini kan khusus di UI ya, gitu. Yang menurut saya sih jawabannya adalah lebih baik fokuskan dulu anggotanya yang dosen dari UI. Gitu. Seperti itu, ya. Kalau misalnya dia anggotanya itu, apalagi dia masih mahasiswa kan, gitu kan, ya. Mungkin dia bisa di background atau dia membantu sebagai pembantu peneliti lah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi kan waktu kita mau memasukkan anggota itu kan biasanya kita memasukkan nomor NIDN-nya ya, Bu ya. Jadi nanti akan otomatis keluar namanya seperti itu. Jadi kalau tidak di-approve nanti ya nggak bisa masuk nanti. Betul. Jadi bottom line-nya selama dia tidak punya NIDN susah untuk mohon diperhatikan aja dulu. Ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait proses Misi Pak Munawar, assalamualaikum. Ya, mangga Pak. Ya, baik, saya maaf Pak, ini tidak menunjukkan videonya supaya sinyalnya baik. Baik, saya mau bertanya dua hal Pak. Yang pertama terkait penelitian refokus ke COVID. Nah, untuk di tahun kedua itu apakah tetap melanjutkan terkait COVID itu atau kembali ke proposal utama yang diajukan di awal? Misalnya di awal ajukan topik A, tapi karena diminta untuk refocusing, kemudian dipindahin ke COVID. Nah, di tahun kedua masih tetap COVID kah atau kembali? Terus yang kedua, terkait dengan keselarasan janji di proposal dengan output luaran, Pak. Jadi kalau misalnya janji di proposalnya itu awalnya targetnya misalnya jurnal A, kemudian berubah menjadi jurnal B. Itu masih diizinkan nggak, Pak? Atau misalnya ada penambahan luaran dan lain sebagainya. Baik, saya rasa itu saja Pak Dede dan Pak Munawar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dipo. Mangga Pak Dede. Oke, untuk yang refocusing ya itu memang dari pembicaraan kemarin itu bisa dilanjutkan ya dengan fokus itu, atau juga bisa kembali ke ke tema awal gitu kan. Ya, refocusing itu kan memang dijalankan pada keadaan kondisi seperti ini, memang datanya tersedia. Tapi kalau memang nanti di tahun depan untuk yang tahun kedua ya, untuk yang tahun kedua atau tahun ketiga itu bisa dilanjutkan lagi yang memang temanya ke arah COVID gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang kan dananya juga tidak ada penambahan gitu. Kemudian juga luarannya juga memang harus seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga untuk yang luaran ya, kalau misalnya gini, yang kalau berpindah luaran misalnya dari jurnal A ke jurnal B ya, misalnya dari tadinya targetnya Q3 ternyata menjadi Q1 ya, itu lebih bagus gitu ya, artinya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari jurnal ke proceeding, nah itu biasanya nanti kan pada saat laporan kemajuan kan ada ya kan, nanti biasanya kita komen gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kan. Problemnya adalah pada saat ini kan yang penting itu jurnalnya atau setara lah, misalnya kalau Q2 ya awalnya ya Q2 gitu. Sebenarnya untuk judul kan tetap kan ada tim review yang ini ya, yang penting sesuai dan misalnya masuk fokus gitu. Seperti itulah Pak, itu Mas Dipo. Gitu. Ya, terima kasih Pak Dede. Ya. Ya, terima kasih Pak Dipo. Ada lagi Bapak Ibu? Kita masih punya waktu mungkin 3 menit lagi ini sampai jam 2:30. Ya, intinya kami siap dihubungi lah Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada masalah, ada apa bisa hubungi saya atau hubungi Pak Khalil lah ya. Jadi nggak hanya hari ini aja gitu. Jadi kita siap melayani Bapak Ibu lah sampai tanggal 29 Oktober. Ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang ke saya langsung private nih Pak, tapi nggak tahu nih relevan apa enggak dibahas di sini terkait putih soalnya. Nggak usah lah. Jadi apakah nggak usah. Nanti aja ya Pak ya, ada platform lain katanya. Ini juga sepertinya ada yang bukan dari UI juga ya yang hadir ya. Gitu ya. Banyak juga. Jadi nanti mungkin untuk kesempatan kali ini kita fokuskan untuk yang hibah dari Ristek dulu Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya. Nanti kita untuk yang skema hibah yang internal, insya Allah nanti ada waktu kemudian. Nah, langsung aja lah nanti ke saya atau ke Pak Andri. Pak Andri.
Maaf, kalau yang Ya. Pengmas saat ini juga Pengmasnya. Saya Tidak, Bu. penasaran. Mungkin hari Rabu atau hari Kamis ya ini, Bu. Oh gitu, Ya, bukan nanti hari infonya. ini. Kan direktoratnya udah terpisah, Bu. Oh Jadi, gitu. kemarin kita sebenarnya mengajak bareng gitu. Cuma mungkin Heeh. maunya semuanya ya karena cuma satu skema ya. Jadi ya nanti bareng aja katanya. Oke. Oh gitu. Tapi kan deadline-nya kan tanggal berapa itu? Sama, Bu. Tanggal 20 makanya. Paling tidak pengen tahu itunya dulu ya, apa sistematika seperti apa gitu. Karena di PPM belum Panduannya aja dulu Bu sama, Bu. Baca Ya? panduannya aja sama. Sama ya. Iya, sama. Cuman sistematikanya belum ada, terus kemudian PPM juga belum terlalu lengkap begitu. Mohon maaf. Oke, Mohon maaf. nanti saya infokan ke Iya. Pak Agungnya ya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Oh, jadi nggak hari ini ya, Pak, berarti? Yang riset dulu karena riset paling banyak itu. Ya. Iya. Nah, ada 500. Iya, mudah-mudahan waktunya bisa ikutan. Masalahnya kan lagi periode ngajar, Pak. Iya, terima kasih banyak. Oke. Mungkin saya buka satu lagi pertanyaan terakhir. Satu lagi nih, Bu. Saya mau Dede lanjut harus lagi ada nih. acara lagi nih katanya. Kumpulnya dari pagi nih. Oke, kalau tidak ada sebenarnya sih kita insya Allah available ya Bapak Ibu, ada help desk yang sudah disampaikan kemarin di surat melalui email gitu ya, melalui ada nomor teleponnya juga di situ, ada kalau misalnya ada masalah, insya Allah kami akan berusaha untuk memfasilitasi semaksimal mungkin gitu ya. Mudah-mudahan ini kita berusaha bersama-sama agar kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena memang hibah internal pun tahun depan kita nggak tahu gitu kan. Jadi mungkin bisa mengalihkan gitu ya yang tadinya lebih memprioritaskan hibah-hibah internal, mungkin sudah bisa melirik ke hibah-hibah dari luar yang mungkin tidak kalah bergengsi juga gitu ya, dan mungkin malah lebih besar nih jumlahnya gitu ya. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari kami cukupkan sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan selama proses sosialisasi ini. Silahkan sekali lagi saya mengingatkan kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan dikontak Risbang di nomor telepon yang tersedia dan email. Insya Allah kami akan selalu bantu. Oke, mungkin saya tutup sampai di sini aja. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sudah meluangkan waktu di sela-sela aktivitas ngajar dan Zoom meeting yang banyak gitu. Gila, kamu tuh juga meeting tuh 24 jam. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Besok kalau misalnya ada yang mau ikut lagi, sebenarnya masih bisa. Sekarang kita juga ada sosialisasi di klaster Soshum. Tapi ya audiensnya ya di Soshum. Tapi kalau misalnya secara umum gitu mau ikut lagi, mangga gitu ya. Itu aja mungkin dari saya, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, ya. Makasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih Prof. Joni. Siap, Pak Dede. Terima kasih banyak. Pak Nario, makasih. Pak Dede, Pak Halil. Terima kasih, Pak Dede. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dede, Pak Khalil.